One on the spot bersama Anggia kembali untuk Anda pemirsa, dan saya masih bersama manajer timnas Pak Sumarji. Pak Marji, saya tuh kemarin ketika Indonesia melawan Bahrain itu sempat menyempatkan diri untuk menyaksikan langsung, dan itu benar-benar menguras emosi, tapi juga in a way kita sebagai penonton itu terhibur dengan penampilan timnas kemarin. Apa yang dipersiapkan Pak Marji untuk menghadapi Bahrain kemarin? Ya, persiapannya karena telah menelan pil pahit yang harus kita rasakan, persiapannya bagus, jadi sangat bagus sekali. Jadi Coach Patrick, Coach Alex, Coach Denny, Coach Geral, mereka semuanya berbicara, menentukan strategi yang paling tepat. Dan lebih detail lagi, Coach Alex Pastur menjelaskan kepada para pemain dengan strategi yang sudah dianalisa. Jadi dianalisa betul lawan yang akan dihadapi dengan cermat, baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya, dan itu langsung diajarkan kepada para pemain. Baik diajarkan ketika para pemain video meeting berulang kali sampai dengan diterapkan di lapangan. Jadi kalau salah ya ditegur. Ya itulah sebenarnya anak-anak kita dari dulu seperti itu. Dan perubahan taktik di akhir ini menghadapi Bahrain dianggap berhasil ya, dengan hasil yang sudah kita kalau lihat saya, kalau kami yang ada di dalam, ya silakan masyarakat yang menilai sukses apa tidak. Kalau menurut kami ya sukses. Bergabungnya Ole di akhir ya, itu sangat mempengaruhi kemampuan tim nggak sih Pak? Atau sangat. Memang sebenarnya dari dulu yang dibutuhkan adalah striker tajam seperti Ole. Coba bayangkan, 2 kali game 2 kali dia cetak gol, itu hebat, itu striker. Dan itulah yang kita harapkan dari dulu. Tapi sebagai penonton yang menikmati pertandingan Selasa malam itu, saya juga melihat nih ada kesel-keselnya juga nih Pak, karena beberapa kali passing yang disampaikan itu nggak berhasil dieksekusi dengan manis oleh Ferdinand ketika itu. Kita sempat greget tuh, what happened Pak Sumardi, apa yang terjadi? Sempat dievaluasi nggak? Kenapa? Emosi. Begini, kita juga harus tahu bahwa namanya di lapangan, ketika situasi seperti itu tuh kan yang ada di benaknya itu kan, ayo cetak gol kan begitu. Ya mungkin pikirannya ditendang itu masuk gitu kan, tetapi ya itu tadi mungkin apakah kencengan atau mungkin saking semangatnya jadi akhirnya melambung ke atas atau meleset ke kanan atau kiri, ya itulah sepak bola. Maka perlu adanya lebih sabar lagi, lebih fokus dan lebih tenang lagi seperti itu. Dari 2 waktu itu kita berhasil melesak ke gawang Bahrain di menit ke-24 ya Pak ya. Itu ya cukup panjang lah ya waktu di awal. Nah, namun ke belakang banyak kesempatan-kesempatan yang sepertinya kurang berhasil dieksekusi dengan manis. Iya. Itu jadi evaluasi. Evaluasi kita sebentar aja berbicara. Nanti kan pasti di bulan Juni kita datang, pasti itu yang akan selalu dievaluasi supaya tidak diulang. Kemarin hanya sedikit sambil kita bicara aja, mestinya itu harus ini terjadi gol, kenapa tidak? Aja gitu aja ya. Pasti ke depan masih akan kita ulangi. Tapi harus ingat loh ya, asisnya Ole juga Lino loh, Marcelino loh ya. Iya. Kita juga mengapresiasi semua lah ya. Selain Ole yang juga menjadi bintang kalau menurut warganet ini ya, adalah Rido dengan kepiawaiannya untuk ngejaga benteng pertahanan yang luar biasa tuh Pak. Itu gimana tuh? Ya, kita semua harus mengakui bahwa dari tidak boleh juga kita melupakan STY ya, yang membentuk itu semua. Rido bisa seperti itu, kalau memang pemain hebat lah ya, Justin, mereka ini 3 orang yang memang chemistry-nya sudah ada dan mereka sudah betul-betul saling menutup. Coba dilihat, selama mereka bermain, pasti kita pun senang melihatnya. Justin dengan kerasnya, tegasnya, nasionalismenya betul-betul ada di dadanya dia. Dia bisa jadi kapten yang baik, bisa mengkomunikasikan. Rido dengan kecepatannya dia, cool, dia bisa motong bola dan sebagainya dengan baik. Dan banyak tindakan berani yang dilakukan oleh Rido ketika itu tadi. Jadi sempat ngobrol nggak Pak? Ini apa sih yang dipikirkan ketika jadi itu? Begini, jadi pengen kan tahu nih kita nih. Saya ini banyak bicara sama Rido karena kalau di lokal itu kan Rido yang paling boleh dikatakan paling lama bersama-sama dengan kita ya. Jadi saya sampaikan kemarin, Rid, ini kamu boleh dikatakan
benteng pertahanan Betul. yang memang sudah dipersiapkan. Itu yang pertama, kamu harus ingat itu. Terus yang kedua, situasi sepak bola kita dengan tekanan yang seperti ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu tidak bisa jadi orang yang memang betul-betul diharapkan sebagai benteng pertahanan terakhir, saya tidak tahu mau jadi apa kita semua. Bebanmu cukup berat karena yang kita bawa adalah negara kita, dan kamu harus betul-betul main all out. Jangan sampai kamu 0,0 sekian detik pun kamu tidak fokus. Sudah, paksa itu. Karena itu rawan melakukan kesalahan ya di kotak penalti ketika dia sliding dan dia ketika kemarin cedera di menit ke 82 atau 87 ya, 85 ya kalau nggak salah. Dia langsung, saya nggak mungkin di belakang karena saya cedera, saya mau di depan saja supaya pertahanannya kuat. Nah, seperti itu. Jadi saya memang apresiasi Rido karena memang ya semangatnya dia betul-betul. Kalau saya ajak bicara soal bagaimana kamu membela bangsa dan negaramu, dia luar biasa. Jauh dibandingkan ketika dia di klub gitu. Kalau di klub mungkin kadang-kadang masih agak salah, tapi kalau pas di timnas kita semua mengapresiasi. Kita bisa melihat lah kemarin itu bagaimana permainan lo membahagiakan dan juga entertaining ya, Pak Sumarji ya. Orang benar-benar menikmati gaya permainannya timnas kemarin itu gitu loh. Dan di paruh kedua juga pergantian pemain juga cukup ini dilakukan oleh Patrick ya. Pertimbangannya apa tuh memainkan kembali, ada Kambuaya juga masuk di situ dan lain. Satu yang membuat kami itu senang sekali. Jadi antara Coach Patrick dengan Coach Alex dan Coach Denny ini yang memang betul-betul langsung ya di senior ini, dia betul-betul tahu betul lah kemampuan masing-masing anak ini, dan dia betul-betul bisa tahu, oh anak ini bagus banget di posisi ini gitu. Potensi itu yang digali oleh mereka dan mereka coba terapkan. Padahal kalau kita ngomong Kambuaya baru aja loh, kan baru sekali dia bisa lihat tuh bagaimana penampilannya dia. Walaupun cuma sebentar ya, habis itu cedera. Bisa dilihat itu. Dan dia akan sampaikan, akan coba banyak melihat pemain-pemain kita yang memang kualitasnya so-so ya, dengan pemain-pemain yang dari yang diaspora ya. Itu pasti akan digali potensi itu. Pak Marji, keberhasilan timnas kemarin, ini kalau kritikus bola kan masih banyak ya hal-hal yang dianggap ya ini harus di-challenge lagi. Benar-benar karena permainan prima dari timnas atau mungkin ada faktor juga dari Bahrain, ada 2 pemain Bahrain yang nggak ikut bermain karena akumulasi kartu dan juga ada yang cedera. Itu berpengaruh nggak? Tidak. Sama sekali tidak. Memang performa Bahrain memang jauh di bawah timnas kemarin kalau Anda melihat. Ya mungkin karena, kalau menurut saya mungkin karena satu, dia away juga, perjalanan jauh juga dari Bahrain ke sini. Waktunya dia juga mepet kan, itu satu. Terus yang kedua, kalau berbicara kualitas memang ya kita juga harus tahu bahwa kualitas pemain kita cukup bagus. Cukup bagus dengan line up yang sekarang jauh lah ya peningkatan. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini memang butuh predator, dan sekarang predatornya sudah ada, Ole ya dibuktikan toh, tapi gitu dengan hasil yang kemarin luar biasa. Oke, nah selanjutnya kita akan berbicara, ini masih ada 2 pertandingan yang harus dihadapin Pak Sumarji. Apa yang akan dilakukan untuk minimal kita harus berapa poin? Sekarang 9 harus mengumpulkan. Ya kami tentu berharap mudah-mudahan realistisnya nanti lawan Cina kita bisa dapat 3 poin. Terus lawan Jepang kita bisa 1 poin. Masih dapat 4 poin. Kita sekarang itu 9. 9 kalau tambah 4 berarti kan masih dapat 13 poin. Artinya kita akan lanjut ke selanjutnya. Apa yang akan dilakukan menghadapi Cina? Mungkin Cina boleh optimis lah ya kalau menghadapi Cina. Kalau bagaimana dengan menghadapi Jepang? Kita akan bahas usai jeda sesaat lagi di One on One on the Spot.